lebih jeda biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita melaksanakan pertemuan ketiga. Nah, sebelumnya kita sudah melaksanakan pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Hari ini kita akan melaksanakan pertemuan ketiga, yaitu tentang penjelasan tradisi lisan. Nah, langsung saja, tradisi lisan. Apa sih itu tradisi lisan? Nah, tradisi lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat seperti sejarah lisan, dongeng, rapala, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya. Nah, tradisi lisan ini di pertemuan 2 itu sudah pernah saya kakak bahas lagi. Nah, hari ini di pertemuan ketiga itu kakak lebih kupas lagi dan lebih rinci lagi. Contoh tradisi lisan yang ada di Kabupaten Buol. Contohnya yaitu ini seperti yang ada di layar, yaitu umugon atau pantun. Contoh-contoh pantunnya itu. Terus yang kedua panjung atau nyanyian gambus, ada reget, nyanyian sedih, boyak, teka-teki, moragu, lagu atau nyanyian, Pombonu Aguti Digo, cerita rakyat, Pamuyano Botang Kanau Agu Botang Tumbang, itu cerita rakyat juga, Pamandi, cerita rakyat, Botu Moitom, cerita rakyat, Tiang Pamaroa, cerita rakyat, Gaharu, cerita rakyat, Boyokogut Podo Pitana, itu fabel, Manu-manu Puyo-puyo, itu fabel, Bukit Pogogu, itu legenda, Sambaragading, itu legenda. Nah, dari tradisi lisan ini itu kan ada beberapa. Yang kita mau angkat di sini adalah cerita rakyat. Nah, cerita rakyat apa yang kita mau angkat? Yaitu ini, Botu Moitom atau Batu Hitam. Nah, yang kita angkat itu Botu Moitom atau cerita rakyat. Untuk cerita rakyatnya atau Botu Moitom ini, deskripsi atau penjelasannya nanti kakak akan jelaskan di pertemuan keempat. Nah, kakak harap semua bisa hadir di pertemuan keempat nanti. Ya, pertemuan keempat kita akan melaksanakan tatap muka. Ya, bisa? Ya, oke, kita lanjut. Nah, dari tradisi lisan yang kakak jelaskan tadi di atas, yang kakak paparkan di atas, kita masuk ke seni tari. Nah, seni tari secara umum adalah seni tari merupakan suatu kesenian dengan media ungkap berupa gerakan yang dilakukan untuk mengekspresikan perasaan atau untuk menyampaikan pesan dari seseorang atau bahkan kelompok. Nah, jadi tari itu adalah media ungkap yang mengekspresikan perasaan seorang penari. Nah, tari juga itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah tari tunggal yang ditarikan secara individu atau perorangan. Nah, yang kedua itu tari berpasangan, di mana yang dilakukan penari 2 orang. Terus yang ketiga itu tari massal atau tari kelompok yang ditarikan secara beramai-ramai. Nah, di dalam tari itu memiliki unsur-unsur seni tari. Yang pertama yaitu wiraga, yang kedua wirama, yang ketiga wirasa. Jadi wiraga atau raga berarti dalam sebuah kesenian tari, para penari harus menonjolkan gerak tubuh dalam posisi berdiri ataupun duduk. Nah, bukan hanya berdiri ataupun duduk, baring pun itu bisa dilakukan. Wiraga. Nah, wiraga itu adalah tubuh seorang penari. Bentuk tubuh seorang penari. Nah, yang kedua itu wirasa. Ya, yang kedua wirasa adalah gerakan penghayatan yang diekspresikan melalui gerak wajah,
wirasa dapat berupa bagaimana wajah dalam mengamalkan gerakan baik, gerakan maknawi maupun gerak murni. Contohnya jika pesan yang ingin disampaikan adalah tentang rasa sedih, maka gerakan ekspresi penari serta iringan musik harus menunjukkan suasana sedih. Nah, begitupun kalau suasana senang ataupun marah, ya, marah atau gelisah, bingung. Nah, semua itu harus dirasa, ya, harus diekspresikan sesuai konsep tari. Yang ketiga yaitu wirama. Wirama atau irama berarti dalam sebuah kesenian tari, para penari harus memiliki gerakan tubuh yang sesuai dengan irama musik yang digunakan. Nah, jadi wirama ini adalah ketukan musiknya, irama yang sesuai dengan gerak tari yang sesuai dengan irama. Ya, kayak tadi wiraga, ya, mengekspresikan seorang penari itu sedih. Nah, irama musik harus menggambarkan suasana sedih juga, ya, rasa juga. Nah, ya, jadi seperti itu. Nah, dalam kesenian tari, wirama meliputi irama dari gerakan tari dan iringan musik antara penari serta pengiring musik haruslah saling berkaitan agar pesan yang ingin disampaikan kepada penonton dapat terungkap dengan baik. Ya, itu. Terus di dalam tari juga itu ada volume, bentuk, dan tempo. Nah, tempo ini dia bisa masuk ke wirama. Nah, volume adalah jangkauan gerak yang tergantung dari besar kecil ruang yang digunakan oleh seorang penari. Nah, bentuk adalah rumit dan sederhananya gerak. Ketukan gerak atau cepat lambatnya gerak. Nah, itu dia bisa masuk ke irama musik. Nah, jadi kalau musiknya sedih, temponya pun harus mengikuti wirama atau tari itu sendiri. Nah, mungkin temponya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bisa juga temponya itu agak cepat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu. Nah, contohnya kalau dia lambat, misalnya kayak gini, dari sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu untuk gerak cepatnya atau tempo cepat. Ya, sampai sini kira-kira bisa dipahami? Halo, kira-kira bisa dipahami? Masuk ke unsur-unsur musik. Musik lagi itu punya beberapa jenis atau unsur. Yang pertama itu ada harmoni dan irama. Nah, harmoni adalah keselarasan bunyi yang merupakan gabungan dua nada atau lebih yang berbeda tinggi rendahnya. Harmoni merupakan gabungan beberapa nada yang dibunyikan secara serempak. Suatu ungkapan, pikiran dan perasaan yang mencakup tempo, dinamik dan warna ekspresi sangat diperlukan dalam pementasan sebuah karya musik. Seorang vokalis harus mampu melakukan unsur tersebut. Unsur ekspresi juga perlu dikuasai oleh semua pemain musik. Timbre adalah kualitas atau warna bunyi. Keberadaan timbre sangat dipengaruhi oleh sumber bunyi dan cara bergetarnya. Ya, tapi di sini kakak itu lebih fokus ke seni tari. Jadi kakak cuma bisa menjelaskan untuk beberapa pengertian dari seni musik. Kakak itu lebih fokusnya ke seni tari.
gerak lambat dan gerak cepat tadi sudah kakak contohkan. Nah, ini beberapa contoh tari-tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Ini hanya foto saja. Untuk videonya nanti kita putar di pertemuan keempat. Untuk pertemuan ketiga ini kita akhiri saja karena kakak sudah paparkan apa sih itu tradisi lisan, dan ada beberapa yang kakak sudah contohkan. Nah, bukan hanya tradisi lisannya saja yang kita kupas, tapi ada seni tari dan seni musik. Nah, kakak harap nanti di pertemuan tatap muka itu bisa hadir semua, tidak ada lagi yang izin kak tidak bisa hadir. Nah, kakak harap di pertemuan tatap muka nanti, di pertemuan keempat kalian bisa hadir semua, walaupun hanya beberapa, tapi lebih bagus bisa hadir semua ya. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktunya. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.